Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ibu Isti. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik yang terintegrasi dengan lingkungan. Ada pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran PKN, IPA, dan IPS. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pembelajaran PKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA dengan KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pembelajaran IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, dan politik di wilayah ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya, dalam bahasa Indonesia, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting pada teks. Pembelajaran PKN, siswa mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif berdasarkan gambar, dan pembelajaran IPS, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik flora dan fauna endemik di dua negara ASEAN. Materi ajarnya, sebuah teks bacaan. Indonesia dapat merdeka karena semangat perjuangan para pendahulu yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya, saling membantu, gotong royong, musyawarah, dan adil dalam kehidupan mereka. Dengan rasa persatuan dan kesatuan yang besar, Indonesia dapat mengusir para penjajah yang telah menjarah kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, yakni negara dengan pekerjaan sebagian besar penduduknya adalah petani, dengan lahan pertanian yang cukup luas. Kegiatan ekonomi agraris, yakni kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam, khususnya dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Indonesia termasuk salah satu negara pendiri ASEAN dengan 4 negara lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia beriklim tropis karena terletak pada garis khatulistiwa. Demikian pula dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagian besar beriklim tropis. Indonesia memiliki dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Tumbuhan yang dapat ditanam pada dataran rendah, contohnya padi dan palawija, seperti kacang-kacangan, ubi ungu, jagung, dan lain-lain. Sedangkan pada dataran tinggi, tumbuhan yang ditanam contohnya seperti teh, kopi, dan cengkeh. Jagung merupakan salah satu tumbuhan palawija yang dapat ditanam di dataran rendah. Jagung merupakan penghasil karbohidrat seperti beras dan kentang. Jagung yang ditanam dapat dipanen saat berumur 3,5 bulan. Jagung berkembang biak dengan bunga. Bunga jagung memiliki rambut-rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ketika angin berhembus, tepung sari terbawa angin sebagian, dan sebagiannya lagi akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga, dan terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan berkembang hingga menjadi buah jagung. Jagung dapat dipanen ketika rambut-rambut halus jagung berwarna kecoklatan, dan bagian tongkolnya sudah mengering. Bagian yang dapat dimakan adalah biji jagung. Mengidentifikasi jenis mapel pada teks bacaan. Teks bacaan merupakan pembelajaran bahasa Indonesia, sedangkan paragraf pertama terintegrasi dengan pembelajaran PKN. Paragraf kedua dan ketiga terintegrasi dengan pembelajaran IPS, dan paragraf keempat terintegrasi dengan pembelajaran IPA. Ide pokok pada teks. Pada paragraf 1, Indonesia dapat merdeka karena semangat perjuangan para pendahulu yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya, saling membantu, gotong royong, musyawarah, dan adil dalam kehidupan mereka. Paragraf kedua, Indonesia merupakan negara agraris, yakni negara dengan pekerjaan sebagian besar penduduknya adalah petani,
dengan lahan pertanian yang cukup luas. Paragraf ketiga, Indonesia termasuk salah satu negara pendiri ASEAN dengan 4 negara lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Paragraf keempat, jagung berkembang biak dengan bunga. Bunga jagung memiliki rambut-rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ketika angin berhembus, tepung sari terbawa angin sebagian, dan sebagian lagi akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga dan terjadilah pembuahan. Untuk pengamalan Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang senantiasa diamalkan pada kehidupan sehari-hari, seperti beribadah, saling membantu, gotong royong, musyawarah, dan berbuat adil. Pada gambar-gambar berikut yang merupakan Pancasila, yakni nomor 1 atau sila pertama, beribadah kepada Tuhan sesuai kepercayaan umatnya. Sila kedua, membantu korban bencana alam. Sila ketiga, bergotong royong membersihkan lingkungan. Sila keempat, yakni pemilihan ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Sila kelima, yakni berbuat adil agar sama tinggi dan dapat menonton pertandingan dengan baik. Negara-negara ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pada umumnya, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang sama, sehingga sebagian negara ASEAN beriklim tropis dan memiliki kesamaan terhadap kekayaan flora dan fauna. Selain 5 anggota pendiri, anggota ASEAN lainnya adalah Brunei Darussalam, anggota ASEAN ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam, anggota ASEAN ke-7 pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar sebagai anggota ASEAN ke-8 dan ke-9 pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja sebagai anggota ASEAN ke-10 pada tanggal 30 April 1999. Negara-negara ASEAN. Berdasarkan peta tersebut, Indonesia bertetangga dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karenanya, Malaysia disebut dengan negara tetangga atau negeri jiran. Sedangkan yang terdapat pada satu pulau Kalimantan, yakni negara Brunei Darussalam. Perkembangbiakan tumbuhan apa saja ya? Dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif artinya melalui proses perkawinan, yaitu tumbuhan memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakannya dan terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Secara vegetatif artinya perkembangbiakan tumbuhan tidak melalui proses perkawinan. Terdapat 2 jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Secara generatif, pada benang sari terdapat sel kelamin jantan, sedangkan pada putik terdapat sel kelamin betina. Penyerbukan serbuk sari jatuh di kepala putik. Lalu terjadilah pembuahan. Sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina dan mendapatkan hasil pembuahan yang disebut zigot. Zigot akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan. Secara vegetatif alami, seperti tunas batang, pisang, tebu, bambu, nanas, tunas daun, cocor bebek, dan kaktus, umbi lapis, bawang merah dan bawang putih,
umbi batang, kentang dan ubi jalar, umbi akar, wortel, dan singkong. Secara vegetatif buatan, mengenten atau menyambung, mencangkok, dan stek batang. Kesimpulannya, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Teks laporan hasil pengamatan berisi 3 komponen, yaitu informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Pancasila adalah pedoman hidup negara Indonesia yang berisi 5 sila. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling membantu, dan bergotong royong, serta lain-lain. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Terdapat 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yakni secara generatif dan vegetatif, alami dan buatan. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari dan sel kelamin betina terdapat pada putik. Vegetatif alami secara tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Sedangkan vegetatif buatan secara mengenten atau menyambung, mencangkok, dan stek batang. Demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran dengan baik. Terima kasih banyak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.